air menjadi kandung kadar pH air aqua berbeda dengan NaCl. Dapur ayat yang berkaitan tentang air yaitu surah Al-Furqan ayat 48 yang artinya adalah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya hujan dari kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah dari kelas 2 MM. Saya mau menjelaskan proyek saya. Judulnya perbandingan massa jenis air tawar dengan air garam. Manakah yang lebih besar massa jenis air tawar dengan air garam? Alat gunting, kertas tebal atau karton, gelas plastik, sendok plastik, bahan air garam pewarna. Siapkan 2 gelas plastik isi dengan air tawar. Gelas 1 ditambahkan garam 1 sendok lalu aduk. Gelas 2 ditambahkan pewarna lalu aduk. Tutup permukaan gelas 2 dengan kertas tebal atau karton, lalu dibalik, taruh di permukaan gelas 1. Tarik perlahan-lahan kertas tebal atau karton sampai terlepas. Amati hasil percobaan. Hasil dari data percobaan peroleh hasil bahwa air tawar pada gelas 2 setelah dituangkan ke dalam gelas berisi air
garam tidak tercampur menjadi satu. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa massa jenis air garam lebih besar dari massa jenis air tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Askar Chandrawata dari kelas 2 Mahoni Meranti. Hari ini saya mau mempresentasikan cara membandingkan balon mana yang cepat meletus. Balon ini balon yang kosong, ini balon yang berisi air. Nanti yang cepat meletus yang mana? Yang kosong atau yang berisi air? Kita nyalain ya koreknya. Udah nyala. Sekarang kita hitung dulu balonnya yang apinya sekarang udah nyala. Jadi kita hitung dulu ya waktunya. Ini balon yang kosong. Jadi kita taruh. Sekarang yang tadi udah balon yang bagus, yang kosong, waktunya 40 detik. Sekarang kita yang coba yang diisi air. Waktunya berapa detik ya? Mulai ya, kita hitung balon yang berisi air. Apakah meledak? Belum. Teman-teman, kesimpulannya bahwa balon yang berisi air bisa meletus, tapi lebih lama meletusnya. Lihat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69, artinya hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Teman-teman, untuk sekian presentasinya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Bahdar, kelas 2 Mahoni Meranti.
Sekolah SD Alam Balikpapan, Kalimantan Timur. Judul penelitian saya, percobaan madu asli dan madu palsu di suhu panas dan di suhu dingin. Alat dan bahannya ada madu asli, madu palsu, dan ada sendok plastik, dan ada piring kecil. Terus tuh ini gambarannya madu di suhu dingin. Ini madu asli, ini madu palsu. Dan hasilnya madu asli di suhu dingin. Hasilnya tidak mengeras. Ini meleleh. Dan yang madu palsu di suhu dingin hasilnya akan mengeras. Madu palsu. Terus tuh ini di suhu madu di suhu panas. Ini madu asli dan ini madu palsu. Terus tuh hasilnya ini madu asli di suhu panas hasilnya tetap mencair. Dan ini madu palsu di suhu panas hasilnya mengeras. Dan hikmah dari percobaan ini kita bisa membedakan madu asli dan madu palsu. Karena untuk madu asli banyak sekali faidah manfaatnya sebagai obat bagi orang sakit. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyebutkan bagi manusia sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat dan tanda bagi orang-orang yang memikirkan. Dan demikian percobaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum, nama aku Aga Sasramana kelas 2 Mahoni Meranti, Sekolah Alam Balikpapan. Judul penelitian saya, perbandingan tingkat kematangan telur bebek dan telur ayam negeri jika
dimasak di waktu dan media yang sama. Hipotesisnya, telur ayam negeri lebih matang daripada telur bebek. Alat dan bahan penelitian: gelas takar, jam, panci, telur ayam, telur bebek, kompor, telenan, dan pisau. Prosedur penelitian: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Merebus telur bebek dan ayam negeri selama 10 menit dalam 1 liter air. 3. Mengupas telur dan membelahnya. 4. Mengamati hasil setelah telur dibelah. Hasil penelitian: telur ayam terlihat matang sampai kuning telur. Telur bebek terlihat matang namun tidak sampai seluruh kuning telur. Masih terlihat sebagian berwarna oranye. Kesimpulannya, telur ayam lebih matang daripada telur bebek. Ayat terkait penelitian ini, surat An-Nahl ayat 13. Demikian penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gozi dari kelas 2 Mahoni Meranti. Saya akan mempresentasikan perbedaan tulang yang direndam cuka dan tulang yang direndam susu. Alat dan bahannya: 2 gelas, tulang ayam, susu, dan cuka. Cara kerjanya: masukkan tulang ayam ke wadah ke gelas A, lalu tuang susu. Masukkan tulang ke wadah B, lalu masukkan cuka. Situ. Iya. Setelah 3 hari, tulang yang direndam susu menjadi lebih keras dan tulang yang direndam cuka menjadi lunak. Kesimpulannya, tulang yang direndam susu menjadi lebih keras karena susu mengandung kalsium yang tinggi. Al-Qur'annya surat Yasin ayat 78 sampai 79. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asalnya kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, Muhammad, yang menghidupkannya ialah Allah, yang menciptakannya pertama kali, dan ia maha mengetahui tentang segala makhluk. 3. Demikian presentasi dari saya. Teman-teman jangan lupa minum susu biar tulangnya lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Rilena Jinika Islami
kelas 2 MM. Judul penelitian saya adalah membandingkan tingkat keasinan telur bebek yang direndam air garam dengan dibungkus campuran abu gosok dan garam selama 10 hari. Tahap pertama, masukkan garam. Tahap kedua, masukkan telur. Lalu ditutup tapet. Masukkan abu gosoknya.